Mari kita buka sama-sama firman Tuhan, kita belajar di hari ini. Semua doa, pujian, penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan, semua dalam firman yang kita belajar hari ini. Itu merupakan konfirmasi Allah bahwa Allah sangat mengasihi umat Tuhan. Allah sangat mengasihi jemaat Tuhan, kita semua yang ada di sini. Dan dia menyatakan kuasanya bagi kita semua. Matius 17 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Sudah? Oke, kita baca bersama-sama. Matius 17 ayat 14 sampai dengan ayat 21 dengan judul dalam Alkitab, Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ada yang datang dengan kelemahan tubuh secara fisik. Haleluya. 1, 2, 3, 4. Ya. Batuk, pilek, apapun, jantung, paru-paru, otot, ginjal, saraf, apapun sakit penyakit. Yakin hari ini Yesus menyelesaikan semua. Sama-sama ayat 14 dan seterusnya. 1, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang menampakkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ayat 21 dikatakan, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Saudaraku, hari ini kita belajar iman yang memindahkan gunung. Amin. Setiap manusia di bumi ini, termasuk kita yang percaya kepada Kristus, punya gunung dalam perjalanan hidup kita. Gunung persoalan kehidupan kita, ekonomi kah itu, keuangan kah itu, adat kebiasaan kah itu, gunung sakit penyakit kah itu, semuanya terselesaikan dengan kuasa Allah. Semuanya terselesaikan dengan kemampuan Allah. Luar biasa. Ayat 20 dikatakan, kita baca ayat 20. 1, 2, 3. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, takkan ada mustahil bagi. Kuasa iman yang memindahkan gunung. Ketika seorang perempuan yang punya anak gadis sakit ayan, Alkitab mencatat, dia bawa kepada murid-murid. Yesus minta murid-murid untuk menyembuhkan. Ternyata murid-murid Yesus yang ikut Yesus setiap hari
melihat mujizat Tuhan, melihat kuasa Allah, mengalaminya bersama Yesus, tidak bisa menyembuhkan. Yesus menghadir dengan marah keras, marah besar untuk perempuan yang bawa anak ini bersama para murid. Hai kamu angkatan yang kurang percaya dan sesat. Berapa lama lagi saya tinggal di antara kamu? Berapa lama saya harus menunggu kamu untuk percaya akan kuasa Allah itu? Halo. Murid-murid ikut Yesus setiap hari. Mengalami mujizat Tuhan setiap hari. Melihat apa Yesus kerjakan setiap hari. Dengan kuasa Allah yang tidak pernah terbatas itu. Mereka melihat setiap waktu. Itu setiap waktu. Duduk bersama, pergi bersama, makan bersama. Mereka mengalami. Para murid mengalami. Tetapi saudaraku, sangat disayangkan. Waktu wanita diminta untuk anaknya disembuhkan oleh para murid, tidak ada satupun yang bisa. Tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan anak yang sakit ayat. Yesus menghardik. Kamu angkatan yang kurang percaya, yang tidak percaya dan sesat. Saudaraku, berapa lama kita ikut Yesus? Tidak merupakan jaminan kuasa Allah di dalam kita. Tetapi seberapa kuat keterhubungan kita dengan Allah menentukan berapa besar kuasa Allah dengan iman kita kepada Kristus. Amin. Itu yang hebat, saudaraku. Seberapa lama ikut Tuhan tidak merupakan jaminan, tidak merupakan jaminan bahwa iman kita teguh. Kuasa Allah sempurna dalam kita belum merupakan jaminan. Tapi keterhubungan kita dengan Allah mungkin 2 hari, 1 minggu, 2 minggu. Tapi keterhubungan kita dengan Allah itu menjadi jaminan kuasa Allah nyata di dalam kita dengan iman kita yang kita bangun karena hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Coba lihat kiri kanan. Adakah iman padamu? Haleluya. Hari ini kita belajar. Firman ini menasihati, mengajar kita. Kita datang kelemahan tubuh, datang ke masalah. Hari ini firman menyelesaikannya. Allah menyelesaikannya. Tadi Allah yang berkuasa. Tidak berubah. Dulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia berjanji. Dia menepati. Ya dan amin. Luar biasa. Haleluya. Kuasa Allah dilepaskan pada setiap orang. Yesus sudah melepaskan kuasanya kepada para murid. Tapi sayangnya, sekian lama mereka tidak dapat melakukan. Sangat disayangkan. Mari kita belajar di hari-hari ini bahwa ikut Tuhan, ikut Yesus harus beriman teguh. Bukan kepada siapa. Saya ulangi. Beriman ya, bukan sekedar perkataan. Tapi beriman. Arah iman kita kepada siapa, itu maksud saya. Arah iman kita kepada siapa? Yesus sumber kehidupan, sumber kekuatan dan kuasa, atau arah iman kita kepada situasi, kondisi yang kita lihat setiap waktu. Ini persoalan. Ini persoalan. Supaya kita mengalami kuasa Allah secara sempurna, arah iman kita harus tertuju kepada satu oknum yang bernamanya Yesus Kristus Tuhan. Allah yang dasar ajaib, Allah yang maha kuasa, maha besar, maha ajaib, maha adil, maha hadir, harus ditujukan kepada Dia saja dan tidak kepada yang lain. Arah iman kita harus kepada Kristus yang adalah sumber kekuatan kuasa itu, sumber kehidupan itu. Dan jangan pernah karena melihat situasi, kondisi yang kita alami setiap waktu. Murid-murid merasa malu karena mereka dilaporkan perempuan ini kepada Yesus. Dan diam-diam mereka tanya kepada Yesus, Guru, kenapa kami tidak bisa sembuhkan dia? Malu.
Haleluya. Yesus bilang gini, karena kamu kurang percaya. Yang saya tangkap sebenarnya, Yesus bilang, karena kamu tidak percaya. Amin. Coba tanya kira-kira, kau percaya Yesus betul ke tidak? Coba tanya, kau percaya Yesus betul ke tidak? Harus hari ini pastikan, saya harus percaya Yesus betul-betul saya percaya. Tidak setengah-setengah, full, utuh, 100%. Hanya percaya, bergantung pada Yesus yang tidak terbatas. Harus utuh, sempurna, tidak bergeser sedetik saja. Seiota saya tidak boleh bergeser, hanya kepada Yesus. Karena dia Allah tidak terbatas. Kita terbatas, tapi Allah tidak terbatas. Amin. Murid-murid diam-diam. Ada yang berdoa kepada orang sakit dan ragu-ragu dan bilang begini, aduh, saya berdoa tapi jangan sampai dia tidak sembuh. Ada? Sering ada? Ada yang ketawa. Halo? Aduh, saya berdoa tapi dia sembuh ke tidak? Hari ini kita bertobat. Amin. Hari ini kita bertobat. Bilang, ada kuasa Allah di dalam kamu. Bilang, ada kuasa Kristus dalam kamu. Kuasa yang sama dulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kuasa itu tetap sama, tidak berubah. Ada di dalam murid, ada di dalam para nabi, ada di dalam saudara dan saya. Tidak pernah berubah. Kuasa itu ada. Dia bilang, karena kamu tidak percaya. Bawa anak itu kemari. Dan Yesus menghardik. Keluar engkau sakit penyakit. Sakit ayam keluar dalam nama Yesus. Sakit ayam keluar. Harus kita bertindak seperti apa yang Yesus perlakukan kepada orang yang sakit. Karena kuasa sudah diberikan kepada kamu. Firman Allah berkata, segala kuasa sudah aku berikan kepada kamu untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Amin. Itu kuasa sudah diberikan kepada saudara dan saya. Jangan pernah ragu untuk kuasa itu. Amin. Jangan pernah ragu. Bertindak. Pegang teguh dan percaya. Itu yang perlu. Luar biasa. Haleluya. Hebat saudaraku. Allah adalah Allah yang tidak terbatas. Yang sanggup memenuhi janji-janjinya yang besar. Menyembuhkan orang sakit, membebaskan dari bahaya, melindungi orang percaya, dan bahkan membangkitkan orang mati. Janji Tuhan. Amin. Bak memenuhi segala kebutuhan, keperluan kita. Itu janji dia. Pesan kuncinya adalah orang percaya tidak boleh membatasi kuasa Allah yang tidak terbatas. Amin. Pesan kunci untuk kita adalah, saudara dan saya yang percaya kepada Kristus tidak boleh membatasi Allah dengan iman yang lemah. Catat baik. Jangan batasi Allah bekerja dengan iman kita yang lemah. Iman yang tidak kokoh. Jangan batasi Allah bekerja karena kelemahan kita. Karena ketidakpercayaan kita. Jangan. Karena dia Allah. Ya dan amin. Tidak terbatas kuasanya. Dia berkata, aku Allah. Tidak berubah. Tetap sama. Dulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Karena itu mari kita belajar percaya akan kemampuan Tuhan yang tidak terbatas. Dan melihat apa yang dikerjakan. Hal-hal besar dikerjakan dalam kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Percayakan hal-hal besar yang Tuhan kerjakan. Saudara dikasihi Tuhan, ketika Yesus marah besar untuk para murid dan bahkan perempuan itu, kamu angkatan yang sesat dan tidak percaya. Petrus ingat rupanya, dan dia ingat
Dan Alkitab mencatat ketika Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah, di gerbang indah ada seorang lumpuh yang miskin minta-minta di gerbang bait Allah. Ketika dia melihat Petrus dan Yohanes mau masuk ke bait Allah, dia minta sedekah. Kasihanilah hambamu ini, kasihani aku. Apa kata Petrus? Haleluya. Petrus bilang, coba lihat kemari. Kisah Rasul pasal 3. Coba lihat ke sini. Dan si lumpuh yang miskin ini menatap ke Petrus dan Yohanes dengan berharap mungkin dia bisa mendapatkan sesuatu. Haleluya. Tetapi waktu dia menatap Petrus dan Yohanes, Petrus bilang, lihat kemari sini, lihat ke sini. Apa yang ada pada kami? Kami tidak punya apa-apa. Tapi apa yang ada pada kami, kuberikan kepada kamu. Di dalam nama Yesus, sembuh. Di dalam nama Yesus, berjalanlah. Halo. Emas dan perak tidak ada pada kami, tapi yang ada pada kami ialah kuasa Allah. Iman yang tidak berubah. Power kekuatan Allah ada di dalam kami. Tidak ada pada kami harta duniawi, tapi dalam kami kuasa Allah. Di dalam kami tidak ada harta duniawi, tetapi di dalam kami kuasa Allah yang tidak berubah. Dulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kuasa yang sama ada dalam saudara dan saya. Untuk perintahkan semua kelemahan, sakit penyakit pergi, keluar. Dan kesembuhan terjadi. Saat itu juga, waktu si lumpuh mendengar, emas dan perak tidak ada pada kami, tetapi yang ada pada kami, di dalam nama Yesus, berdiri. Dan dia langsung berdiri melompat-lompat berjalan ke sana kemari. Dan semua orang menyaksikan bahwa inilah orang yang lumpuh sejak lahir, yang miskin, yang minta di depan gerbang bait Allah. Sejak lahir, dia sudah menari dan berlompat-lompat. Karena apa? Karena kuasa Allah yang tidak berubah. Karena iman, dia bangkit, berdiri dan berjalan. Karena dia percaya firman Allah bahwa di dalam nama Yesus berdirilah. Amin. Di dalam nama Yesus bangkitlah. Haleluya. Kuasa itu belum berubah dan tidak akan berubah sampai Yesus datang kembali. Amin, saudara. Kuasa yang sama, kuasa yang sama. Perhatikan baik. Iman yang memindahkan gunung. Wanita pendarahan 12 tahun yang sudah saya ajarkan berkali-kali. 12 tahun sakit pendarahan. Sudah pergi ke berbanyak tabib untuk meminta kesembuhan. Tetapi tidak mendapatkan kesembuhan. Tapi waktu Yesus dalam undangan Yairus untuk berjalan menyembuhkan anak Yairus yang sakit hampir mati. Perempuan ini tidak masuk dalam agenda perjalanan Yesus. Wanita pendarahan 12 tahun tidak masuk dalam agenda pelayanan Yesus. Perhatikan baik. Tapi agenda Yesus ialah berjalan bersama Yairus menuju ke rumah Yairus menyembuhkan anak Yairus yang sakit hampir mati. Perempuan ini tidak masuk dalam agendanya Yesus. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Yesus Allah Maha Penyembuh, Allah Maha Besar, Allah Maha Adil, Maha Kuasa, melewati tempat itu dan semua orang berkerumun, berbondong-bondong dan meminta mujizat dan kuasa Tuhan berlaku atas hidup mereka. Dan wanita ini mendengar Yesus lewat. Di kerumunan orang banyak Alkitab mencatat Yesus pembuat mujizat lewat. Dan wanita yang lemah ini, wanita yang lemah, pendarahan 12 tahun, mungkin pasti kulit bungkus tulang, dan dia merayap di tengah-tengah orang banyak itu, melintasi orang banyak itu, dari celah-celah tentunya, dan sampai dia berusaha untuk menjamah jubah Yesus. Dengan iman dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh.
Dan apa yang diimani ketika dia mencoba dan ia masuk dan ia menjamah jubah Yesus, seketika itu juga dia sembuh. Halo. Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dan seketika itu juga ia mengalami kesembuhan. Yesus merasakan sesuatu yang keluar dari tubuhnya. Yesus merasakan ada kuasa keluar dari tubuhnya. Dan Yesus bertanya pada para murid, siapa yang menjamah saya? Siapa yang jamah saya? Betul, guru. Orang sebanyak ini siapa yang tahu? Berdesak-desakan. Tentu banyak yang menyentuh Yesus. Dan wanita mendekat. Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. 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 Yang dengar firman hari ini, yang sakit sembuh, yang lemah kuat, semuanya pasti selesai. Imanmu telah menyelamatkan engkau hari ini. Masalah persoalanmu hari ini, imanmu yang menyelesaikan semuanya hari ini. Pastikan engkau keluar dari sini. Yang sakit semua sudah sembuh. Haleluya. 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 Iman memindahkan gunung. Luar biasa. Dahsyat dan ajaib. Perwira Kapernaum dan tercatat dalam Alkitab Matius 8, di sana dikatakan hambanya sakit berat. Dia datang kepada Yesus, dia minta Yesus, Tuhan, tolong hambaku sakit. Yesus kasih jaminan, oke, nanti saya datang ke rumah. Baca Matius 8. Yesus, apa kata perwira Kapernaum? Tuhan, tidak usah datang ke rumah, tidak usah. Saya tidak layak Tuhan. Saya tidak layak terima Tuhan di rumah. Tidak layak. Katakan saja satu kata. Saya percaya anak hamba saya pasti sembuh. Tidak usah datang ke rumah, tidak usah Tuhan. Tidak usah. Katakan saja satu kata. Hambaku itu pasti sembuh. Karena saya seorang bawahan. Waktu pemimpin saya perintahkan sesuatu, saya pasti taat. Demikian juga. Kalau Tuhan katakan saja sesuatu, pasti hambaku akan sembuh oleh karena perkataan. Iman yang tidak tergoyahkan. Iman yang tidak tergoncang apapun keadaan. Amin. Haleluya. Dari jauh Yesus berkata, imanmu telah menyembuhkan. Yesus berkata kepada perwira, imanmu telah menyembuhkan hambamu. Amin. Makanya doa jarak jauh, lewat handphone, jangan anggap itu biasa-biasa. Ada kuasa Allah dalam perkataanmu, handphone yang kau bicara dengan orang lain. Amin. Yang penting punyalah iman yang terarah kepada Kristus yang tidak terbatas. Amin. Haleluya. Berapa lama mengalami sakit? Berapa lama kita mengalami sakit? Secara lahiriah. Diagnosa dokter, sampai hari ini berapa lama masih punya sakit? Secara fisik, secara jasmani. Catat, dengar baik. Percaya sungguh. Firman ini tidak berubah. Firman tetap berlaku. Bukan saja para rasul, bukan saja para nabi yang melakukan tanda-tanda mujizat, tapi saudara dan saya diberikan kuasa Allah di dalam kita, dan kita katakan penyakit keluar, tubuh saya bait Allah, Roh Allah berdiam dan bertata dan berkuasa, bukan sarang penyakit, keluar, 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 dan keluar. Kau mengalami mujizat. Amin. Imani ini, imani ini, imani dan perkatakan ini harus perkatakan. Harus perkatakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kuasa kepada para murid. Petrus punya catatan buat mujizat di Alkitab. Filipus punya catatan
Paulus punya catatan pelayanan kesembuhan yang luar biasa. Ananias punya catatan menyembuhkan Paulus yang buta. Alkitab mencatat. Berarti saudara dan saya harus punya catatan. Kita bisa memerintahkan semua sakit penyakit, kelemahan tubuh, bahkan menumpangkan tangan seorang sakit. Saudara dan saya bisa melakukan dan lakukan semuanya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saudara bisa melakukannya asal percaya kepada Allah yang tidak terbatas itu. Hari ini saya katakan, kalau dokter bilang, Om Echa sakit jantung, saya bilang, sudah sembuh dan tidak ada lagi. Saya katakan sudah sembuh dan tidak ada lagi. Berapa yang sakit hari ini? Yang sakit secara medis, menurut dokter, coba angkat tangan. Coba angkat tangan. Apapun sakit itu. Percaya di hari ini, tetap angkat tangan. Saya berdoa dari sini. Haleluya. Pegang bagian yang dokter bilang, itu sakit. Haleluya. Dan percaya hari ini. Percaya hari ini. Mari berdiri. Berdiri tempat. Berdiri tempat. Percaya firman Allah. Kalau wanita pernikahan mengalami 12 tahun sembuh. Orang lumpuh sembuh sejak lahir. Haleluya. Hamba pernikahan Kapernaum sembuh. Percaya, pegang bagian tubuhmu yang sakit. Angkat tangan sebelah. Ya. Katakan sama Bapa di surga. Dengan kuasa firman-Mu, saya percaya hari ini saya mengalami kesembuhan, pemulihan dari Tuhan. Jantung saya sempurna, paru-paru, otot, ginjal, saraf, lambung, semua organ tubuh saya, dari kepala sampai telapak kaki, seluruh saraf berfungsi normal. Saya sudah sembuh karena kuasa Yesus yang sudah menyatakannya oleh kuasa firman-Mu. Saya sudah mengalami hari ini. Dalam nama Yesus, sumber kehidupan yang tidak terbatas, saya mengucap syukur. Silakan duduk. Silakan duduk. Aminkan. Jangan pernah ragu, dengar kebaik. Jangan pernah ragu akan tindakan profetik iman yang kita pertaruhkan dan kita sampaikan kepada Allah. Allah tidak berubah. Dia pasti melakukan. Yes. Saya mengalami semua kelemahan tubuh yang dokter bilang sakit ini, ada jantung, ada prostat, ada asam lambung, mata saya yang berkedip-kedip. Dokter bilang segala macam. Saya cuma percaya satu hal. Yesus sudah menyembuhkannya. Haleluya. Haleluya. Yesus sudah sembuhkan. Secara fisik mungkin orang bisa melihat apa, tapi yang saya yakini, saya sehat sempurna di dalam Kristus Yesus Tuhan. Iman yang sama harus timbul di setiap hati kita yang percaya kepada Tuhan. Amin. Ya. Jangan pernah membatasi kuasa Allah yang tidak terbatas dengan iman yang lemah. Amin. Waktu kita punya iman lemah tidak kuat, sebenarnya kita sudah membatasi kuasa Allah. Amin. Berarti kuasa Allah itu dalam kita harus percaya sungguh dan tidak boleh lemah, tidak boleh loyo. Bilang kira-kira, jangan kau punya iman loyo. Halo. Jangan punya iman yang loyo. Amin. Iman yang teguh. Kita sudah belajar. Iman yang teguh. Iman yang berjaga-jaga. Iman yang apalagi? Diperjuangkan. Itu dia. Dan iman yang tekun. Amin. Tekun. Itu harus. Israel kuno dulu menghujat Tuhan. Israel kuno. Makanya tidak mengalami banyak mujizat. Tapi Yesus datang menyatakan kuasa, memulihkan semua supaya orang percaya kepadanya, memperoleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan, termasuk di dalamnya kuasa Tuhan. Pegang janji Tuhan bahwa Allah kita Allah penyembuh. Amin. Allah kita Allah penyembuh, dan kita pengikutnya, para muridnya
adalah orang-orang yang sudah menerima kuasa dari Allah penyembuh itu. Dia Allah yang ajaib. Amin. Allah yang ajaib. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Baca sama-sama 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah. Janjinya tidak berubah. Untuk zaman Alkitab sampai hari ini dan sampai dia datang. Saudaraku, kalau nonton sosmed, saudara melihat banyak hamba Tuhan yang mendemonstrasikan kuasa Allah, yang sakit sembuh, yang lumpuh berjalan, yang timpang melompat, yang buta melihat. Jangan heran, saudaraku. Jangan pernah heran, karena kuasa itu ada dalam saudara dan saya juga. Kuasa yang sama yang ada di Amerika cuma sama dengan kuasa yang ada di Sorong. Kuasa yang ada pada hamba Tuhan yang besar juga kuasa yang sama ada di dalam saudara dan saya. Tergantung bagaimana saudara memegang teguh, mempercayai penuh, dan arah imanmu tertuju kepada Dia. Jangan kepada masalah kita, tapi tertuju kepada Dia. Makanya karena orang berbondong-bondong, woi berangkat ke Balikpapan hanya untuk dapat kesembuhan di sana. Woi, kuasa yang sama ada di sini. Kuasa yang sama dalam saudara dan saya. Tidak usah buang biaya, habisin biaya. Tidak usah. Kuasa yang sama ada di sini. Amin. Kemana saya nonton ada hamba Tuhan yang juga punya karunia kesembuhan. Dan saya lihat di salah satu teman punya gereja. Dan saya mau katakan hari ini, kuasa yang sama ada dalam saudara dan dalam saya. Tergantung saudara percaya penuh atas kuasa itu atau tidak. Bahwa kita sudah terima kuasa itu. Amin. Amin. Jangan pernah goyah. Pegang kiri kanan teman saudara, jangan pernah goyah. Kuasa Tuhan di dalam kamu. Haleluya. Ayat terakhir dikatakan gini. Kenapa murid-murid tidak sanggup menyembuhkan anak yang ayan itu? Yesus bilang begini. Mereka malu diam-diam bertanya. Yesus bilang, yang seperti ini dapat disembuhkan hanya dengan berdoa dan berpuasa. Haleluya. Hanya dengan berdoa dan berpuasa. Ternyata murid-murid dengan Yesus rupanya mereka kurang berdoa secara sendirian. Ternyata mereka tidak berpuasa. Jadi waktu diminta untuk pertolongan ternyata tidak ada yang bisa. Karena apa? Tidak berdoa. Kenapa? Tidak berpuasa. Gereja Tuhan di akhir zaman banyak seperti itu. Takut. Dibilang hamba Tuhan ini tidak bisa, majelis ini tidak bisa, hamba Tuhan ini tidak bisa. Kenapa? Tidak berdoa dan tidak berpuasa, maka kuasa Allah tidak berlaku. Hari ini kita belajar bahwa ketika sesuatu tidak terjadi, mujizat belum terjadi, catat baik, harus dengan berdoa dan berpuasa. Amin. Apapun itu, dengan berdoa dan berpuasa. Yang sejenis ini hanya dapat diselesaikan dengan berdoa dan berpuasa. Amin. Seberat apapun masalahmu, hanya dengan berdoa dan berpuasa. Doa adalah komunikasi intim dengan Tuhan. Amin. Doa komunikasi intim dengan Tuhan. Allah yang Maha Kuasa itu, yang tidak terbatas itu. Doa bukan sekedar minta. Amin. Doa bukan sekedar minta, tapi membangun hubungan. Dan mendengar, doa mendengar suara Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan menyerahkan diri untuk kehendak Tuhan berlaku atas hidup kita. Itu doa. Amin. Ya, maka harus rajin berdoa, berpuasa.
Di dalam doa, iman dikuatkan. Amin. Di dalam doa, iman dikuatkan. Ada ketenangan dan tidak takut. Di dalam doa ada ketenangan dan tidak takut. Aduh, tidak gelisah. Aduh, ini belum ini. Aduh, ini bagaimana? Ini bagaimana? Doa memberikan ketenangan. Amin. Doa memberikan ketenangan. Haleluya. Berpuasa, merendahkan diri. Puasa membantu kita menundukkan keinginan kita di dalam kehendak Tuhan. Puasa menuntun kita, membantu kita menundukkan keinginan jasmani kita agar fokus pada hal-hal besar yang Tuhan janjikan kepada kita. Amin. Fokus pada hal-hal besar yang Tuhan janjikan buat kita. Puasa melatih kita disiplin, peka, dan bergantung penuh kepada Tuhan. Amin. Puasa melatih kita untuk disiplin dalam doa dan kepekaan untuk bergantung penuh kepada Tuhan saja. Dan puasa adalah mendalami iman kita untuk semakin dalam dengan Tuhan, semakin tekun dengan Tuhan. Haleluya. Dengar baik, dengar baik ini. Berdoa dan berpuasa tanpa iman cuma kata-kata kosong. Berdoa dan berpuasa tanpa iman cuma tahan lapar. Halo? Banyak kali kita berpuasa kan? Tidak makan kan? Tapi kalau tidak punya iman yang teguh, doa dan puasa itu hanya sekedar perkataan belaka, hanya kata-kata saja, hanya tahan lapar saja, tapi tidak ada isinya. Karena apa? Iman tidak utuh. Iman tidak sempurna. Iman tidak tekun. Tapi kalau iman tekun, doa dan puasa kita mendekatkan kita dengan Tuhan, menyelaraskan hubungan kita dengan Tuhan, menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah, mujizat pasti terjadi. Amin. Itu firman hari ini. Untuk kita semua, saudara dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk percaya. Kita pulang hari ini dan percaya bahwa kuasa Allah di dalam kita. Sikap hati yang benar dalam berdoa dan berpuasa ialah dengan kasih, bukan paksaan. Ingat, sikap hati yang benar di dalam doa dan puasa ialah dengan kasih kepada Allah, bukan paksaan. Dan dalam doa dan puasa adalah disertai pertobatan, pengampunan, dan ketaatan kepada firman. Doa dan puasa adalah sikap hati yang benar, dijalani dengan kerendahan hati, bukan untuk pamer rohani. Ingat, doa dan puasa bukan untuk pamer rohani. Amin. Tapi kerendahan hati untuk melihat kuasa Allah bekerja. Amin.